Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, saya mau buat bolu yang super duper mantul. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita lelehkan dulu 250 gram margarin setara dengan 17 sendok makan. Setelah sekitar 80% margarinnya meleleh, kemudian angkat. Lanjut aduk-aduk sampai margarinnya benar-benar meleleh. Setelah margarinnya benar-benar meleleh, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 310 gram tape singkong, buang tengah atau seratnya. Berat tape setelah seratnya dibuang ya teman-teman. Pastikan menggunakan tape yang masih fresh dan rasanya manis ya. Setelah tapenya halus seperti ini, sisihkan sebentar. Selanjutnya campurkan bahan kering. Siapkan wadah, lalu ayak 225 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 22,5 sendok makan. 1 saset susu bubuk denkau setara dengan 27 gram atau 3 sendok makan. 3/4 sendok teh baking powder, tidak penuh 1 sendok teh ya teman-teman. Lalu ini kita ayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 7 butir telur berukuran sedang. 250 gram gula pasir setara dengan 17 sendok makan. 1 sendok makan SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. 1 sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan setengah sendok makan vanili cair. Setengah sendok teh garam. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya masukkan tape yang sudah kita haluskan sebelumnya. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, masukkan bahan kering, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, lalu aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Untuk bahan keringnya saya masukkan sebanyak 2 tahap ya. Setelah seluruh bahan kering masuk dan tercampur seperti ini, selanjutnya masukkan 80 ml santan instan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, masukkan margarin yang sudah kita tim sebelumnya, dan ini margarinnya sudah dalam keadaan suhu ruang. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Saat mengaduk seperti ini, pastikan semua bahan tercampur dengan rata, karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan, bolunya bisa jadi bantat. Jadi pastikan semua bahan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan Carlo. Carlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng.
Setelah itu alasi dasar loyang dengan kertas roti, kemudian olesi lagi Carlo di atas kertas roti tipis-tipis. Loyang yang saya gunakan ukuran 22 x 22 x 7 cm ya teman-teman. Setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang. Kalau menggunakan loyang tulban, gunakan loyang ukuran 26 x 7 cm ya teman-teman. Lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate. Kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Selanjutnya beri topping keju parut. Setelah selesai diberi topping seperti ini, lalu ini siap kita panggang. Dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 60 menit, api bawah selama 30 menit sampai matang, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 90 menit dipanggang, ini bolu tapenya sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk. Apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang. Nah, ini dia bolu tapenya sudah jadi. Bolu tape ini rasanya super duper enak, super duper mantul, super duper empuk, super lembut, moistnya kebangetan, tapenya berasa, gurih, manisnya pas. Ini recommended banget dan harus dicoba ya teman-teman, wajib dicoba. Setelah bolunya sudah dingin, kemudian potong-potong sesuai selera. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.